Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sadam Hussein, LCMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis dari obligasi, saham, dan reksadana. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan diskusi bersama. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Amelia Putri Haryani dengan NIM 64230228. Nama saya Sipa Pojia dengan NIM 64230229. Dengan saya Agrifina Fauzia dengan NIM 64230765. Pertama, saya membeli obligasi menggunakan Bank BCA. Kenapa saya membeli Bank BCA? Yang pertama, ada reputasi dan reliabilitas yang sangat kuat. BCA adalah bank terpercaya dengan rekam jejak yang terbukti di industri perbankan dan pasar modal. Yang kedua ada imbal hasil kompetitif. BCA menawarkan kupon obligasi yang lebih menarik dibanding produk tabungan lainnya. Yang ketiga ada layanan pelangganan yang respontif. BCA memberikan layanan pelangganan yang sangat baik dan membantu investor mengelola investasi pendapatan tetap. Lalu periodenya itu ada 1 sampai 3 tahun. Nilai investasi obligasi ditentukan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama ada nilai nominal, biasanya jumlah yang akan dibayarkan pada saat obligasi jatuh tempo. Yang kedua, harga pasar dapat berfluktuasi tergantung pada tingkat suku bunga pada saat itu. Yang mempengaruhi apakah suatu obligasi akan dijual atas atau di bawah nilai nominal, hasil mewakili pengembalian yang diterima investor melalui kupon. Yang terakhir ada resiko kredit penerbit. Obligasi juga mempengaruhi nilai investasi di mana resiko yang lebih tinggi biasanya menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Semua faktor ini berinteraksi untuk menentukan seberapa menguntungkan investasi obligasi bagi investor. Nah, untuk evaluasi obligasi ini, yang pertama ada pertimbangan kinerja portofolio, yang dimana dilihat hasil investasi Anda pada obligasi, apakah telah memberikan hasil yang sesuai dengan harapan Anda. Misalkan, tingkat pembeliannya yang stabil sesuai dengan bunga yang dijanjikan untuk menentukan apakah obligasi yang dipilih memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan kinerja obligasi dengan benchmark atau indeks obligasi yang relevan. Yang kedua ada penilaian risiko. Periksa bagaimana risiko investasi obligasi dikelola, evaluasi apakah profil risiko yang dipilih sesuai dengan toleransi risiko Anda dan apakah ada perubahan dalam risiko investasi seperti perubahan suku bunga atau kualitas penerbit obligasi, pertimbangan untuk melakukan rebalancing portofolio yang terjadi perubahan pada kondisi pasar atau kondisi ekonomi yang mempengaruhi risiko obligasi. Yang terakhir ada mempertimbangkan keputusan pembelian. Tinjauan kembali keputusan yang dibuat tentang pembelian obligasi, termasuk jenis obligasi dan penerbitnya. Apakah obligasi adalah pilihan investasi yang paling menguntungkan? Evaluasi untuk menentukan apakah perlu menjual obligasi saat ini dan membeli yang baru jika ada obligasi dengan potensi hasil yang jauh lebih baik. Evaluasi.
Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan analisis dari saham. Yang pertama itu perencanaan. Jenis saham yang saya pilih itu saham umum, yaitu banknya Bank BCA. Alasan saya memilih Bank BCA ini sebagai tempat berinvestasi saham karena memiliki stabilitas keuangan yang sangat baik, juga kinerja yang konsisten sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. Tentu saja BCA ini memiliki basis nasabah yang luas dan juga loyal, didukung oleh layanan digital banking yang inovatif seperti BCA Mobile dan Internet Banking. Saham BBCA juga dikenal memiliki rekam jejak pertumbuhan yang impresif dalam jangka panjang, sehingga menjadi pilihan yang tepat bagi para calon investor yang ingin mengutamakan keamanan dan pertumbuhan asetnya. Selain itu, BCA juga secara rutin memberikan dividen yang stabil, menjadikannya itu menarik bagi para calon investor yang mencari penghasilan pasif. Dengan dominasi pasar yang kuat di sektor kredit dan tabungan, udah pasti BCA ini relatif rendah. BCA menawarkan peluang investasi yang solid dan berkelanjutan. Untuk periode investasi hasil analisis saya itu 1 bulan aja. Lalu untuk nilai investasinya itu saya merencanakan sebesar 1 juta investasi untuk di bulan Desember 2024. Saya rencananya membeli saham sebanyak 1 lot atau sama dengan 100 lembar dengan asumsi rata-ratanya itu per lembarnya adalah 10.000. Saya ini milih karena jumlah ini didasarkan pada potensi pertumbuhan BCA yang stabil. Lalu di sini ada pelaksanaan saham. Taruh. Eh. Lalu di sini ada pelaksanaan saham. Pertama, saya merencanakan nilai investasinya itu sebesar 1 juta. Harga pembelian per lembarnya itu 10.000. Dengan transaksi di aplikasi Poems ini dikenakan fee sebesar 0,18%. Jadi dari 1 juta jika ditambah dengan fee-nya sebesar 0,18 itu sama dengan jadi 1.001.800. Lalu saya menjual pada tanggal 16 Desember 2024. Saya memutuskan untuk menjual saham BBCA yang saya miliki dengan harga 10.500 per lembarnya. Maaf, maksud saya 10.200 per lembarnya. Total nilai penjualan itu mencapai 1.020.000. Dan setelah dipotong fee penjualan dari aplikasi Poem sebesar 0,28%, itu jadi 1.017.144 rupiah. Karena 0,2% ini sebesar 2.556. Jadi untuk dana bersih yang saya terima itu sebesar 15.344 rupiah. Lalu keuntungan bersih dari transaksi ini adalah sebesar 15.344 rupiah yang didapat dengan mengurangi total investasi awal dari hasil bersih penjualan. Meskipun biaya transaksinya cukup mempengaruhi margin keuntungan, hasilnya tetap positif karena saham berhasil dijual di atas harga beli saya awalnya. Untuk evaluasinya, dari hasil analisis ini, saya menyimpulkan bahwa investasi saham BBCA cukup menguntungkan untuk jangka pendek, terutama karena pergerakan harga saham yang stabil. Kedepannya, strategi yang lebih fokus pada waktu pembelian dan penjualan dapat membantu meningkatkan hasil investasi. Selain itu juga perlu mempertimbangkan biaya transaksi, karena meskipun kecil, ini cukup berpengaruh terhadap keuntungan akhir. Demikian hasil analisis dan evaluasi saham dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siva. Di sini saya akan membahas perencanaan reksadana, yaitu jenis yang saya pilih adalah pendapatan tetap dari bank Scorer Dana Mantap Plus 2. Alasan saya memilih bank Scorer Dana Mantap Plus 2 ialah yang pertama ada stabilitas dan potensi imbal hasil. Yang kedua ada portofolio yang terdiversifikasi. Yang ketiga ada manajemen profesional. Yang keempat ada track record baik. Dan yang terakhir ada likuiditas tinggi. Periode yang saya ambil ialah sekitar 1-3 tahun
Lalu nilai investasinya saya memulai perencanaan investasi dengan nilai awal sebesar Rp1 juta melalui reksadana Skoder Dana Mata Plus 2 yang merupakan jenis reksadana pendapatan tetap. Investasi ini dirancang untuk memberikan stabilan nilai dan potensi imbal hasil yang optimal dengan resiko yang terukur. Rencana saya adalah mempertahankan investasi ini selama periode 3 tahun dengan harapan dapat mencapai pertumbuhan nilai yang konsisten. Melalui strategi pengelolaan profesional yang dilakukan oleh Skoder, saya yakin reksadana ini dapat membantu saya mencapai tujuan keuangan jangka menengah yang saya rencanakan. Langkah yang Langkah awal ini adalah komitmen saya untuk membangun masa depan keuangan yang lebih terarah dan stabil. Dengan kesabaran dan konsistensi, saya percaya investasi ini akan memberi hasil yang sesuai dengan ekspektasi saya. Di sini ada pelaksanaan reksadana, yaitu berdasarkan data grafik di atas pada awal periode Desember 2003, nilai aktiva bersihnya per unit adalah sekitar 2.900, di akhir periode Desember 2024, MBA atau per unit berada di kisaran yang sama, menunjukkan kestabilan dalam jangka panjang. Titik terendah pada 30 April 2024 dengan sebesar 2.818,43. Hal ini menunjukkan penurunan nilai selama awal tahun. Titik tertinggi tercapai pada 20 September 2024 dengan NAB sebesar 2.970,44, menunjukkan adanya momentum kenaikan signifikan sebelum akhirnya turun kembali. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan pada pola fluktuasi meskipun ada kenaikan pada pertengahan tahun dan cenderung kembali mendekati nilai awal menjelang akhir tahun. Kinerja menunjukkan adanya volatilitas di sepanjang tahun, terutama di sekitar April sampai Mei penurunan tajam dan September sampai Oktober kenaikan tajam. Di sini saya membeli reksadana senilai 1 juta dengan aktifan nilai 2.900 dengan pembelian awal. Maka jumlah unit yang dibeli adalah 1 juta dibagi 2.900 sama dengan 344,83 unit. Dan total investasinya adalah 1 juta. Pada bulan Desember 2024, saya membeli lagi senilai 500.000 dengan NAV 2.842 dengan pembelian akhir. Maka jumlah unit yang dibeli adalah 500 dibagi 2.842 sama dengan 175,93. Dan total investasi untuk pembelian akhir adalah 979.703,26, itu dari hasil 304,83 kali 2.842 ditambah 499.951,76, itu dari hasil 175,93 dikali 2.842 sama dengan adalah 1.479.655,2. Investasi mempunyai biaya pengelolaan seperti biaya manajer dan biaya transaksi. Biaya manajer investasi pada Skoder Dana Mantap Plus berkisar antara 1% sampai 2% per tahun dari nilai aset kelolaan NAV. Biaya ini adalah biaya tahunan yang dipotong langsung dari investasi yang dikelola, dan untuk biaya transaksinya adalah biaya pembelian unit penyertaan reksadana di Skoder Dana Mantap Plus 2 dapat dikenakan biaya transaksi yang berkisar hingga 1% dari nilai transaksi. Dalam penjelasan tersebut, profil risiko Bank Skoder Dana Mantap Plus 2 adalah moderat, yang menawarkan keseimbangan antara potensi imbal hasil menarik dan risiko yang terkelola. Evaluasi reksadana yaitu pada Desember 2023 NA Unif adalah sekitar 2.900, pada Desember 2024 MAV turun sedikit menjadi 2.842. Menunjukkan adanya fluktuasi namun tetap stabil secara keseluruhan. Pada Desember 2003 saya membeli reksadana sebesar 1 juta rupiah dengan NAV 2.900 sehingga mendapatkan 344,83 unit. Pada Desember 2024 saya menambah investasi sebesar 500.000 dengan NAV seharga senilai 2.842 yang menghasilkan 175,93 unit.
Total dari nilai investasi pada akhir 2024 adalah 1.479.655,02. Pada biaya pengelolaan dan transaksi ada biaya manajemen investasi adalah sekitar 1% sampai 2% per tahun dari nilai aset kelolaan, biaya transaksi 1% untuk pembelian, penjualan, dan switching unit, dan yang terakhir ada profil resiko skor dana mantap plus 2 memiliki profil risiko moderat dan cocok untuk investor untuk yang menginginkan keseimbangan antara potensi imbal, hasil, dan risiko yang terkelola. Demikian penjelasan tentang perencanaan, pelaksanaan, sama evaluasi dari saham, obligasi, dan reksadana. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.